Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti ingin bahagia hidupnya. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang hidupnya tidak ingin bahagia. Semua manusia ingin bahagia. Orang-orang yang beriman ingin bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, setelah kita menjalankan sholat fardu 5 waktu, kita terbiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara menggapai hidup bahagia itu? Ya, terkadang kita iri ya, dengan orang yang hidupnya bahagia, naik sepeda berdua dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan suaminya. Iri melihat orang lain. Kadang-kadang kita melihat orang lain di pinggir jalan tertawa, senang, gembira. Iri karena apa? Karena hatinya sedang tidak bahagia dan dia menyaksikan orang lain bahagia. Ya, tadi kembali kepada pertanyaan, bagaimana cara menggapai hidup bahagia itu? Ya, tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, Man amila sholihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'min. Artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 174 bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Yang pertama adalah rezeki yang halal, rizqan halalan. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah. Keluarga penuh sakinah, mawadah, dan rahmah. Putra-putrinya soleh dan solehah, jiwa raga semangat untuk beribadah. Harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umroh ke Mekah, serta ziarah Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rezeki yang halal menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia ini. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata. Sebuah keluarga yang serba pas-pasan,
membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah berkah dan dapat untuk mengarungi kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dengan matematis, akan logika manusia yang pada zaman sekarang ini orang sering beralasan secara logika, secara akal, ya, dirumuskan dengan matematika manusia tidak akan cukup. Namun matematika Allah dapat mencukupinya. Bagaimana tidak? Jika sebulan penghasilan kurang dari 1 juta, harus menghidupi 5 anaknya, namun bisa cukup. Tidak hanya itu, karena berkah rezeki yang halal, anak-anak juga menjadi orang yang dapat dibanggakan. Rezeki yang halal merupakan tanda hidup bahagia. Yang kedua adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah. Dalam bahasa Jawa disebut nrimo ing pandum, menerima terhadap bagian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, serakah, rakus, tamak, dan tentunya hidupnya tidak bahagia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim juz 2 halaman 730, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafan. Sesungguhnya beruntung orang yang masuk Islam. Qad aflaha man aslama, ya, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki, wa ruziqa kafafan, dan diberikan qanaah oleh Allah, wa qanna'ahu Allah bima atahu, diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Bagaimana agar kita bisa qanaah? Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, unzur ila man asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum. Artinya, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Wa huwa ajdaru alla tazdadu ni'matallahi 'alaikum. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil baru harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor dan tidak mampu membeli mobil. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak yang naik sepeda dan tidak mampu membeli motor. Orang yang naik sepeda juga wajib bersyukur karena masih ada orang yang berjalan kaki, ngetuk, dan tidak mampu membeli sepeda. Begitu juga orang yang berjalan harus bersyukur karena masih ada yang tidak bisa berjalan. Dan begitu seterusnya. Orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak susah. Yang ketiga, taufiquhu ila ta'at, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan, ibadah, taat kepada Allah. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha
yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, in tansurullaha yansurkum, niscaya Allah akan menolongmu, wa yusabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukanmu. Ya. Tidak mudah goyah, tidak mudah skeptis. Banyak yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Skeptis terhadap ayat-ayat Allah, skeptis terhadap sirah nubuwah, padahal dia belajar. Jadi ditetapkan, kalau orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Tidak mudah skeptis. Nah, menurut Imam Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan juz 21 halaman 191, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang menuntut ilmu, mengajar di lembaga keilmuan, orang yang memakmurkan masjid dan sesamanya. Merekalah orang yang mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Yang keempat adalah halawah ta'at, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihul Bukhari juz 1 halaman 12, salasun man kuntihi wajada halawatan, ya halawatal iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Artinya, ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding selainnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa Allah. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhaf fil nar. Yang ketiga adalah orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah SAW agar kita menggapai kebahagiaan adalah memperoleh rezeki yang halal, qanaah, menerima apa yang telah diberikan Allah, mendapat pertolongan Allah dalam ketaatan, dan dapat merasakan nikmatnya keimanan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi manusia yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tafaqul bihadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.